Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Firman Tuhan hari ini, rasa sayang Tuhan. Masalahmu hari ini janganlah dikeluhkan dan menganggap sebagai kutukan. Bisa saja itu adalah bentuk rasa sayang Allah kepadamu. Di kitab Amsal 3 ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Apapun masalah dan pergumulan kita hari ini, jangan sampai menjadi sungut-sungut kepada Tuhan. Sebab seringkali justru melalui masalah kita sering mendapati mukjizat dari Tuhan. Di dalam kitab Nehemia 9 ayat 19, Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun, karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Mari kita belajar dari perjalanan hidup bangsa Israel. Sekalipun mereka di padang gurun, kasih sayang Tuhan tidak pernah menjauh dari mereka. Namun setiap hari mereka hanya komplain dan bersungut-sungut. Di dalam ayat Mazmur 52 ayat 8, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Tanamkan keyakinan bahwa Dialah Allah yang setia. Kasih sayangnya tidak pernah meninggalkan kita semua. Di dalam kitab Mazmur 57 ayat 1-2, untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu menghancurkan itu. Belajarlah dari Daud. Ketika dia sedang dalam tekanan, Daud hanya berdoa dan meminta belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya seluruh hidup Daud selalu penuh dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 2, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jangan jealous atau cemburu kepada keberhasilan orang lain. Sekalipun keberhasilannya mungkin terjadi melalui nasihat dan tuntunan dari kita. Di dalam Yunus 4 ayat 9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Jangan ngambek kepada Tuhan. Sebab Dialah Allah yang berhak melakukan apa saja kehendaknya. Di dalam kitab Yunus ayat 4 ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Hidup adalah anugerah dari kasih karunia Tuhan, bukan kuat dan bukan gagah kita. Jadi belajarlah dari segala proses kehidupan agar kita menjadi bijak. Di dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Jika Tuhan sayang kepada bangsa Niniwe yang telah berdosa kepada Tuhan,
Apabila kita yang senantiasa percaya kepadanya, jadi bersyukurlah atas apapun yang kita alami dalam hidup ini. Sebab kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Tetap setia, tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.